Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya akan bacakan warta Jemaat GKJ Ciptowening hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022. Yang pertama, jadwal pelayanan hari ini, hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 untuk wilayah Batan jam 7 pagi dilayangkan oleh Ibu Sri Suharti dengan liturgi bahasa Indonesia. Karangduren semuanya streaming. Di wilayah Pecangan jam 7.30 dilayangkan oleh Bapak Budi Sutiatno dengan liturgi bahasa Jawa. Dan di wilayah Sambon jam 8 pagi dilayangkan oleh Bapak Pendeta Samuel Duta Damar dengan Bujono Suci dengan liturgi bahasa Jawa. Yang kedua, jadwal pelayanan ibadah hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 untuk wilayah Batan jam 7 dilayangkan oleh Bapak Pendeta Samuel Duta Damar dengan perjamuan kudus dengan liturgi bahasa Indonesia. Di Karangduren jam 6 pagi dilayangkan oleh Bapak Haryadi dengan pengantar bahasa Indonesia. Jam 7.30 dilayangkan oleh Bapak Aditya Anggar Kusuma dengan liturgi bahasa Indonesia. Di wilayah Pecangan jam 7.30 dilayangkan oleh Bapak Bambang Prawiro dengan pengantar bahasa Indonesia. Dan di wilayah Sambon jam 8 pagi dilayangkan oleh Ibu Puji Hastuti dengan liturgi bahasa Indonesia. Selanjutnya, jadwal perjamuan kudus untuk wilayah Sambon jam 8 hari Minggu tanggal 13 Februari dilayangkan oleh Bapak Pendeta Samuel Duta Damar dengan liturgi bahasa Jawa. Di wilayah Batan jam 7 hari Minggu tanggal 20 Februari dilayangkan oleh Bapak Pendeta Samuel Duta Damar dengan liturgi bahasa Indonesia. Dan di wilayah Pucangan jam 7.30 hari Minggu tanggal 27 Februari dilayangkan oleh Bapak Pendeta Samuel Duta Damar dengan liturgi bahasa Jawa. Selanjutnya, Majelis Lereh periode April 2019 sampai April 2022. Yang pertama, Bapak Sriono satu periode wilayah Sambon. Yang kedua, Bapak Susetyo Masudi 2 periode wilayah Sambon. Ketiga, Ibu Puji Astuti 1 periode wilayah Sambon. Keempat, Bapak Yohanes Herminto 2 periode wilayah Pecangan. Kelima, Bapak Topan Tri Atmojo 2 periode wilayah Batan. 6, Bapak Prawoto 2 periode wilayah Karangduren. Ketujuh, Bapak Gunawan 2 periode wilayah Karangduren. Kedelapan, Bapak Haryadi 2 periode wilayah Karangduren. Kesembilan, Ibu Suharti 2 periode wilayah Batan. Dan yang ke-10, Ibu Titik Susarsi 2 periode wilayah Batan. Selanjutnya, petugas streaming sekolah minggu untuk tanggal dan hari 13 Februari 2022, petugas firman Ibu Yesa Melia Canda, koordinator wilayah Sambon. 20 Februari 2022, Bapak Matius Prihanto wilayah Karangduren. Dan tanggal 27 Februari 2020, Ibu Sinta wilayah Pucangan. Selanjutnya, tukar mimbar sinode dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang hari semakin meningkat berdasarkan surat masuk dari GKJ Gambiran nomor surat 007/MJ GKJ Gambiran /2/2022 perihal tukar mimbar sinode yang diselenggarakan pada tanggal 13 dan 20 Februari 2022, maka GKJ Gambiran tahun ini menyatakan tidak mengutus maupun menerima program tukar mimbar tersebut. Mohon perhatian warga jemaat. Selanjutnya, HUT Sinode ke-19. Dalam rangka HUT ke-91 Sinode GKJ akan diselenggarakan ibadah ucap syukur pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 9.30 pagi
ditayangkan secara live streaming melalui channel YouTube Sinode GKJ. Selanjutnya, pelayanan ibadah wilayah Karangduren. Untuk pelayanan ibadah bertempat di Karangduren pada tanggal 13 Februari 2022 dilayangkan secara streaming dikarenakan ada jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dimohon kepada warga jemaat wilayah Karangduren dapat ibadah secara online di rumah melalui channel YouTube GKJ Cipta Wening, dan persembahan dapat dikumpulkan saat ibadah online di gereja Karangduren. Selanjutnya, pemasukan laporan persembahan tanggal 6 Februari 2022 untuk wilayah Karangduren jumlah total sebesar Rp4.146.000. Wilayah Kucangan jumlah total Rp783.000. Sambon jumlah total sebesar Rp475.000, dan di wilayah Hambatan jumlah total sebesar Rp685.000. Selanjutnya, persembahan khusus dari yang pertama Ibu Suharjo untuk pembangunan wilayah Kucangan sebesar Rp500.000. Yang kedua, Ibu Minuk untuk renovasi pembangunan wilayah Kucangan sebesar Rp100.000. Yang ketiga, Ibu Suharjo untuk kegiatan wilayah Kucangan sebesar Rp100.000. Keempat, kelompok PA Karangduren Barat untuk pembangunan GKJ Cipta Wening sebesar Rp1.000.000. Kelima, kelompok PA Karangduren Timur untuk pembangunan GKJ Cipta Wening sebesar Rp1.000.000. Dan yang terakhir dari PT Trilogi Jaya Abadi untuk pembangunan GKJ Cipta Wening sebesar Rp2.000.000. Selanjutnya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, daftar dana talangan atau pinjaman untuk pembangunan aula dan kantor. Yang pertama dari Pokja Rosok sebesar Rp4.000.000, dari Bapak Haryadi sebesar Rp26.500.000, dan dari Bapak Joko Widianto sebesar Rp25.000.000. Dan yang terakhir, warta jemaat, selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dalam bulan Januari. Yang pertama, Saudara Yosef Valentino Pracaya pada tanggal 15 Februari wilayah Karangduren. Ibu Sumarni 17 Februari wilayah Karangduren, dan Saudari Waranggani Halu Bowo 19 Februari wilayah Batan. Demikian warta jemaat GKJ Cipta Wening hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 yang sudah saya bacakan, dan ibadah akan kita mulai. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri.
Jemaat Tuhan yang berbahagia, marilah ibadah ini kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk dan marilah kita memuji nama Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3 bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima panggilan pertobatan dengan membaca kitab Kolose 3 ayat 13 yang begini sabda firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Kita akan pujikan Kidung Penyesalan dengan Kidung nomor 27 bait yang pertama, meskipun tak layak diriku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan berita anugerah yang kita ambil dari Roma 4 ayat 7 sampai dengan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya.
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kita lanjutkan petunjuk hidup baru. Kita ambil dari Galatia 5 ayat yang ke-24. Yang demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mari kita hitung kesanggupan dari hitung jemaat nomor 367. Bait yang pertama, padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat Tuhan yang berbahagia, mari dalam kerendahan hati kita memasuki doa syukur dan syafaat, serta memohon tuntunan dan terang Roh Kudus untuk menerima sabdanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, Allah kami yang rahmani dan rahim, Allah pemilik dan penata kehidupan kami, yang kami kenal dan kami sapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini ya Bapa, sungguh kami mengaturkan rasa syukur kami karena segala cinta, kasih, anugerah dan nikmat yang sudah Tuhan anugerahkan bersama untuk keluarga kami. Dan tentunya pada saat ini kami juga beriman atas pemeliharaan Tuhan yang senantiasa lestari, baik itu dari dalam iman, keselamatan, kesehatan, dan segala kecukupan kebutuhan. Sehingga pada saat ini kami bukan hanya bersyukur, namun lebih daripada itu, kami bersama-sama juga mempercayakan dan menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami tahu bahwa sama seperti hari-hari kami sebelumnya yang penuh dengan cinta kasih Tuhan, begitu pula dengan hari-hari kami di depan penuh dengan segala rahmat dan anugerah Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, perkenankan kami dalam kerendahan hati memohon untuk apa yang menjadi keprihatinan kami bersama atas apa yang terjadi di dunia ini, di bangsa kami karena pandemi COVID-19 dan segala dampaknya. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, wakil kami, tenaga medis, para ilmuwan yang setiap saat berjuang. Sungguh Tuhan anugerahkan segala kemampuan, kepandaian, sehingga seluruh karya mereka, seluruh pekerjaan mereka, himbauan dan kebijakan mereka menjadi bagian dari karya pemulihan oleh Allah. Dan pada saat ini pun kami juga berdoa, kami yang Engkau panggil sebagai warga negara Indonesia, juga oleh tuntunan Roh Kudus dimampukan untuk bersama-sama menaati seluruh protokol kesehatan dengan baik. Dan tentu saja kami juga menaati seluruh himbauan pemerintah
sehingga melalui karya kami, melalui ketaatan kami, sungguh juga dirasakan pemulihan dari Tuhan, baik untuk pandemi COVID-19 maupun segala dampaknya. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami pada saat ini juga berdoa untuk gerejamu GKJ Cipto Bening, gereja yang sungguh Tuhan berkati, gereja yang sungguh Tuhan tuntun. Dan pada saat ini kami memohon anugerah Tuhan untuk setiap rencana, setiap program yang sudah dibuat. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada seluruh jemaat bersama majelis, komisi, tim Pokja, dan juga pendeta bersama-sama bersatu hati untuk melaksanakan tugas dan panggilannya, yakni untuk pewartaan kasih keselamatan dan juga untuk pemeliharaan iman. Kami percaya ya Bapa, di mana kami melaksanakan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami, tentu membawa gereja kami semakin dewasa, semakin mewartakan kasih-Mu bagi banyak orang. Juga berdoa untuk program komisi pembangunan, yakni dalam pembangunan aula di Sambon dan rencana pembangunan renovasi gedung gereja di wilayah Pucana. Tuhan memberkati, kiranya sungguh apa yang menjadi perencanaan ini dapat didukung oleh jemaat, sehingga dapat berhasil, dapat diselesaikan, dan pada akhirnya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Allah yang Maha Baik, pada saat ini kami juga bersatu hati berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, di mana anak-anak kami sungguh Tuhan berkati dalam proses belajarnya, baik yang harus secara daring maupun sudah tatap muka, atau bahkan pada saat ini sudah kembali dilakukan secara daring karena situasi. Mereka tetap bersemangat. Sungguh Tuhan menganugerahkan kerajinan, kepandaian, menganugerahkan kesehatan, sehingga bisa mengupayakan prestasi, dan prestasi yang baik itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga untuk para pemuda yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan memberkati mereka sehingga menerima apa yang sesungguhnya sudah Tuhan sediakan. Yang mencari pekerjaan dianugerahkan bagi mereka sesuai dengan talenta, bakat dan minat mereka, atau bahkan juga oleh kuasa Allah dimampukan untuk bisa membangun lapangan pekerjaan sehingga menjadi berkat bagi yang lain. Yang mencari pasangan hidup oleh tuntunan Roh Kudus bisa dipertemukan, bisa berjumpa, dan pada akhirnya bersepakat untuk membangun rumah tangga dengan dasar iman kepada Kristus Yesus. Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang pada saat ini bergumul dengan berbagai macam persoalan kehidupannya. Allah, kami percaya kepada Engkau. Tuhan menganugerahkan segala hikmat, kepandaian dan kreativitas untuk setiap jemaat bisa menyelesaikan pergumulannya, merasakan terus-menerus tuntunan Tuhan, sehingga hati tetap merasa damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga muda yang menantikan putra perjanjian dari Tuhan. Tuhan pun memberkati mereka. Sungguh Tuhan menganugerahkan putra perjanjian bagi mereka dan juga memampukan mereka untuk mendidik, merawat di dalam iman kepada Kristus Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada saat ini sedang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kepada mereka sungguh telah Tuhan anugerahkan berbagai macam kasih karunia, sehingga hidupnya menjadi refleksi syukur dan menggunakan hidupnya sebagai kidung yang indah bagi Tuhan, serta tetap beriman kepada apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka, berpengharapan terus di dalam Tuhan, dan apa yang menjadi doa, keinginan dan cita-cita mereka sekehendak Tuhan, sehingga mereka menerima. Berdoa juga ya Tuhan kepada jemaat-Mu yang sakit, yang tentu saja Tuhan tidak menegakkan mereka, yang pada saat ini kami ketahui terkhusus untuk jemaat di Karangduren yang juga harus terpapar
dinyatakan positif COVID-19, Bapak Tri Hartanto dan juga Mas Daniel. Kepada mereka Tuhan memberkati sehingga mereka tetap memiliki hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan pengharapan. Kami beriman hati yang demikian adalah obat yang manjur. Dan kami juga berdoa untuk para orang tua kami, untuk para adios di tengah mereka di usia yang aktif atau bahkan kelemahan fisik, harus merasakan sakit, tetapi kami percaya hati mereka tetap bersemangat dan taat di dalam Tuhan. Dan tentu saja mereka tetap menjadi teladan iman bagi kami. Kami terus percaya dan tidak berhenti beriman bagi seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai dengan adios. Ada rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupan mereka dan juga masa depan mereka. Dan sebentar ya Bapak, kami juga akan menerima sabdamu, sapaanmu. Tuhan memberkati kami, hati kami diterangi oleh Roh Kudus, sehingga kami sungguh dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan tentu oleh dorongan Roh Kudus kami pun dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kita akan bersama menerima sabda Allah yang terambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 10, yang menjadi salah satu bagian dari bacaan leksionari pada saat ini. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 10, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anus dan di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji hati, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatan. Jemaat Tuhan, demikianlah sabda Allah. Yang berbahagia ialah barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, tema khotbah dan ibadah pada saat ini adalah berbahagialah orang yang dipulihkan Tuhan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang dipulihkan Tuhan. Namun menjadi refleksi dan menjadi perenungan kita
terkadang kata berbahagia ini karena dipulihkan Tuhan harus didahului dengan kesadaran bahwa dirinya memerlukan pemulihan itu, bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Harus ada kejujuran itu. Jika tidak, maka tidak akan mau atau berkenan dipulihkan. Seperti bangsa Israel yang sedang atau dicoba dipulihkan Allah melalui Yeremia, tetapi pada akhirnya malah menolak Yeremia. Kalau Bapak Ibu pernah melihat atau bahkan merasakan ketika sedang ingin memulihkan persahabatan atau relasi orang yang berselisih, kemudian malah dimusuhi karena mencoba membantu memulihkan, itu yang dirasakan oleh Yeremia. Yeremia kala itu ingin menyatukan Israel, ingin menyatukan Israel. Ia ingin agar orang-orang Israel yang berada di pembuangan bersatu untuk bisa kembali ke Yerusalem. Ia ingin orang-orang sisa-sisa Israel yang ada di tanah Israel juga bersatu. Ingin supaya mereka hanya menyembah Tuhan, bukan Allah-Allah yang lain. Tetapi ketika ia mengingatkan hal itu, ia bahkan mengalami berbagai macam kesulitan. Bahkan Yeremia pernah mengalami hidupnya hampir saja terancam di Anatot, di daerah Anatot. Kalau Anatot itu kemudian diterjemahkan Bapak Ibu, itu adalah dalam bahasa Indonesia artinya adalah jawaban doa. Ini menjadi ironi juga. Nama yang baik, tempat yang baik, tetapi justru malah membuat Yeremia terancam hidupnya. Maka hari ini kita berefleksi melalui sabda Allah dan perjalanan kehidupan Yeremia, bahwa sebagai utusan Allah untuk memulihkan juga itu tidak mudah. Ada berbagai macam tantangan, ada berbagai macam hal yang harus dihadapi. Sebagai contoh yang sederhana, seorang istri mengingatkan hal yang sederhana kepada suami. Mungkin suami bisa marah, padahal yang diingatkan itu hal baik. Atau bahkan orang tua mengingatkan sesuatu kepada anaknya, tetapi anak sulit sekali untuk mendengar, bahkan menyepelekan apa yang dikatakan atau yang menjadi nasihat orang tua. Seperti bangsa Israel, mereka yang harusnya dipulihkan untuk bersatu, mereka yang harusnya terbebas dari tekanan bangsa-bangsa yang besar, mereka yang seharusnya terbebas dari keinginan untuk menduakan Tuhan, mereka yang seharusnya terbebas untuk menjadi bangsa yang merdeka, tetapi mereka tidak mau mendengar nasihat dari Yeremia. Mengapa demikian? Karena mereka tidak menyadari, mereka tidak merasa butuh apa yang disampaikan oleh Yeremia. Dan inilah yang menjadi tantangan terberat untuk bisa mengalami pemulihan dari Tuhan, yaitu merasa rendah hati bahwa dirinya butuh pemulihan. Ini yang berat, Bapak Ibu. Karena orang selalu mengatakan dirinya baik-baik saja. Orang selalu mengatakan dirinya lebih baik dari orang lain. Orang selalu mengatakan dirinya lebih berpengalaman, lebih berpendidikan, lebih berjasa daripada orang lain, sehingga seolah-olah saya tidak butuh pemulihan, saya tidak butuh dikasihani. Tidak, bukan tentang dikasihani, tetapi di sini tentang kejujuran. Di mana kita bisa belajar kejujuran? Di mana kita bisa belajar bagaimana Yeremia mengajak untuk jujur terhadap dirinya, sehingga ia bisa memulihkan bangsa itu, sehingga bangsa itu bisa menerima pemulihan. Yakni di Yeremia mengajak untuk meneliti hati masing-masing, melihat hati masing-masing, seperti Allah yang melihat setiap hati orang. Hari ini kita diajak
untuk merenungkan kehidupan kita dalam hati kita. Apakah yang perlu dipulihkan Tuhan? Entah itu relasi kita dengan seseorang, entah itu suasana hati kita, entah itu perekonomian keluarga, entah itu kita merasa tertekan dengan berbagai macam situasi saat ini akan pandemi. Kita merasa tertekan dengan kebutuhan, kita tertekan dengan tugas-tugas dari sekolah, dari universitas. Kita merasa tertekan dengan berbagai macam persoalan kehidupan. Kita diajak untuk meneliti hati. Apakah memang ada bagian yang perlu dipulihkan oleh Tuhan? Mari dengan jujur mengakui, saya Tuhan, saya membutuhkan pemulihan Tuhan, saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Ampuni saya Tuhan, karena selama ini saya hanya mengandalkan diri saya. Saya mengandalkan orang lain. Saya merasa saya sudah bisa, sudah mampu, sudah hebat. Saya merasa orang lain hebat, saya merasa orang lain mampu. Dan itu yang kemudian kita nyatakan kepada Tuhan. Atau dengan jujur juga kita bersama-sama telah menduakan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang mereka ketika ada di pembuangan, mereka juga ikut dengan adat istiadat mereka. Ketika mereka menjadi sisa-sisa, mereka juga kemudian berbaur dengan bangsa-bangsa yang lain dan kemudian menduakan. Hari ini kita diajak jujur. Apakah iman kita perlu dipulihkan? Apakah cara kita beribadah perlu dipulihkan? Apakah cara berdoa kita perlu dipulihkan? Ataukah selama ini kita sudah menduakan Tuhan dengan menyingkirkan atau menyepelekan Tuhan, seolah Tuhan tidak lebih penting dari kebutuhan-kebutuhan kita, kepentingan-kepentingan kita, ambisi kita, keegoisan kita, hawa nafsu kita. Seolah kemudian suara Tuhan menjadi tidak penting. Ketika Tuhan berbicara tentang mengasihi, maka kita punya begitu banyak alasan untuk berhenti mengasihi dan mengampuni. Ketika Tuhan mengajak untuk melayani, suaranya adalah ajakan pelayanan, maka kemudian kita menyepelekan itu dengan berbagai macam alasan untuk menunda dan menunda pelayanan. Maka jika itu yang terjadi dalam hati kita, hari ini kita memohon Tuhan meneliti hati kita untuk bersama-sama kita berupaya mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga. Dan yang kemudian bagaimana pemulihan itu bisa terjadi? Jemaat Tuhan yang berbahagia, kita tahu betul bahwa Yeremia menggambarkan orang yang diberkati itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan aliran air seperti pohon. Sebenarnya ini adalah gambaran dari Yeremia untuk orang-orang Yahudi yang menyebar entah kemana, agar mereka berkumpul di Yerusalem, agar mereka bersama-sama memasuki Yerusalem, mendekat kepada Tuhan. Itu gambaran. Maka saat ini kita juga diajak untuk mengalami pemulihan dari Tuhan, tidak lain dan tidak bukan adalah bisa bersama-sama mendekat kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan dalam diri kita, apakah kita sudah merasa bahwa kita ini dekat dengan Tuhan? Oh, saya ini sangat dekat dengan Tuhan, sehingga kita merasa bahwa kerohanian kita begitu baik. Ataukah kita justru orang yang tidak peduli seberapa dekat dengan Tuhan? Ya dekat ataupun tidak masalah bagi saya. Kita berpikir begitu. Yang penting saya jadi orang Kristen, yang penting saya ke gereja. Dekat atau enggak biasa, cuek.
Sekali lagi yang pertama, apakah kita sudah begitu hebat, merasa sangat dekat dengan Tuhan? Yang kedua, kita tidak peduli kita dekat atau tidak dengan Tuhan. Atau bahkan yang ketiga, kita ini malah hidup menjauh dari Tuhan. Semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Semakin hari semakin mengabaikan suara Tuhan untuk kembali. Maka pada saat ini kita diajak untuk bersama-sama mengupayakan diri mendekat pada Tuhan, mendekat pada aliran. Karena mungkin selama ini seperti gambaran Yeremia, hidup kita begitu gersang, hidup kita seperti di padang gurun, di mana ketika kita memuji Tuhan tidak ada kesadaran di sana. Roh kita tidak memuji Tuhan, hanya mulut kita gersang pujiannya. Di mana ketika kita berdoa itu menjadi rutinitas. Begitu gersang doa, tidak merasa itu adalah doa yang sebuah komunikasi dengan Tuhan. Hanya ucapan-ucapan. Atau ketika mendengarkan firman Tuhan, begitu firman Tuhan disampaikan yang sebenarnya seperti aliran air, tetapi kemudian tertolak oleh hati kita, sehingga kita tidak merasakan aliran Tuhan. Maka pada saat ini kita bersama-sama diajak mengupayakan untuk bisa dekat dengan Tuhan. Dengan kita mendekat pada Tuhan, pemulihan-pemulihan itu akan terjadi. Seperti bangsa Israel. Ketika mereka mulai memasuki Yerusalem, mereka mau bersatu untuk bersama membangun Yerusalem. Mereka mulai memasuki Yerusalem. Mereka mulai menghidupi kota itu. Mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Kota itu kemudian terbangun. Kota itu kemudian hidup kembali. Sehingga pada akhirnya kota yang sepi kemudian penuh dengan kehidupan, penuh dengan sukacita. Disinilah letak pemulihan Tuhan itu. Ada perubahan, ada pertumbuhan, ada perkembangan dari kota yang terbuang, kota yang sepi menjadi kota yang hidup. Ada kehidupan ketika Tuhan memulihkan, kita yang dipulihkan. Ketika kita berusaha mendekat pada Tuhan, maka sedikit demi sedikit akan terjadi pemulihan dalam hidup kita. Di mana mungkin kita yang sebelumnya adalah seorang pemalas, ketika mendekat pada Tuhan, senantiasa Tuhan itu memberikan semangat, memberikan dorongan untuk kita bisa berupaya lebih lagi, kita bisa berkarya lebih lagi. Kita yang adalah pemarah dan pendendam, ketika Allah memulihkan dan kita berusaha mendekat pada Tuhan, kita akan mulai dengan pertobatan, pengakuan akan dosa kita. Dan kemudian Tuhan pun juga menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih pemaaf. Ketika kita dalam pergumulan yang berat, ketika kita mau bersatu hati bersama keluarga untuk mendekat kepada Tuhan, Tuhan pun mulai melakukan pemulihan dengan memberikan damai sejahtera dalam hati kita, dengan memberikan ketentraman, sehingga kita bisa berpikir dengan jernih langkah apa yang bisa kita kerjakan. Atau bahkan Tuhan mengutus orang untuk memberikan pertolongan kepada kita. Ada banyak cara Tuhan memulihkan kita. Ketika kita juga sebelumnya sama sekali tidak terlibat dalam gereja, dalam pelayanan, ketika kita mulai mendekat dengan Tuhan, panggilan untuk melayani itu ada. Panggilan untuk bisa berpartisipasi dalam kehidupan bergereja itu ada. Dan kemudian kita meresponnya, tentu akan ada sambutan yang baik dari rekan-rekan dalam kehidupan bergereja. Sehingga pada akhirnya ada kehidupan seperti Yerusalem yang kemudian hidup kembali, Yerusalem yang kemudian segar kembali, Yerusalem yang kemudian tumbuh berkembang, Yerusalem yang kemudian begitu terus diairi, yang tidak merasakan musim panas,
yang tidak merasakan kekeringan, maka hidup kita, hati kita, keluarga kita, pekerjaan kita, gereja kita juga seperti yang diairi oleh Tuhan, akan terus merasakan kesegaran, tidak merasakan kekeringan, akan terus merasakan aliran kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kita bersama sungguh berbahagia, mendekat pada Tuhan dan terus mengalami proses pemulihan itu. Bukankah itu adalah sebuah sukacita? Bukankah itu adalah sebuah berkat, berbahagia kita yang terus mendekat pada Tuhan dan mengalami pemulihan? Kiranya ini menjadi bagian dari refleksi kita, dan bersama-sama mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan berkat dari Tuhan. Yang sebelum kita mempersembahkan, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang kami ambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Yang demikian firman Tuhan: muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari dengan persembahan ini kita sambut dengan hitung jemaat atau hitung syukur 291 ayat yang pertama. Mari bersyukur semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mencapai persembahan, marilah kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan doa kami hantarkan. Bapa kami yang surga, pada saat ini Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada pagi ini Kau berikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan Tuhan, Engkau sucikan agar persembahan ini berguna untuk pelimpahan kerajaan-Mu dan untuk berguna juga untuk kegiatan daripada Gereja Tirtawening. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati, berikanlah
kejujuran, kebijaksanaan, sehingga persembahan ini berguna untuk kelebaran akan kerajaan-Mu. Untuk mengakhiri ibadah pagi ini Tuhan, kiranya Engkau berkati juga setiap aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa memperoleh berkat daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami mengajak untuk pakai berdiri. Marilah bersama segala yang percaya kita mengikrarkan pengakuan iman akan baptisan kita dalam kesaksian pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, mari kita hitungkan pengutusan dari KJ 370 ayat yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Jemaat Tuhan yang berbahagia, marilah kita menerima pengutusan dari Tuhan yang terambil dari Ulangan 4 ayat 40 yang demikian utusan Tuhan. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Kini angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan.